Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Ibu Rahmawati, Estat, MA, MSc, dan teman-teman saya, para audiens yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada sidang proposal saya hari ini pada tanggal 6 September 2023. Pada kesempatan ini saya Aditya Dwi Saputra dengan NIM 19423067 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul yang berjudul Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Basnas Kabupaten Bekasi. Eh, yang pertama, pada bab 1 ada pendahuluan, pada bab 2 ada telaah pustaka, pada bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama, latar belakang, kemiskinan sudah menjadi perhatian seluruh negara di dunia, terutama negara Indonesia. Pengentasan kemiskinan sudah menjadi rencana global yang sudah disepakati oleh para pemimpin dari seluruh negara di dunia. Rencana yang dilakukan oleh pemimpin negara di dunia dikenal dengan sebutan SDGs atau Sustainable Development Goals. Penyebab masalah kemiskinan dapat terjadi karena kesalahan manusia itu sendiri, yang dimana terkadang manusia memiliki sifat boros, kikir, dan enggan berbagi dengan sesama, dan juga adanya ketidakadilan di dalam masyarakat. Rencana ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan sudah termasuk masalah global yang dimana dapat mempengaruhi banyak aspek. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bekasi sendiri cukup tinggi. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 di Kabupaten Bekasi mencapai 4,01%. Kemudian di tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 4,82%. Selanjutnya di tahun 2021 Kabupaten Bekasi mengalami lonjakan angka kemiskinan mencapai 5,21% dan sedikit mengalami penurunan sebesar 2,1%. Di tahun 2022 dengan timbulnya permasalahan ini, Islam memberikan jalan keluar melalui konsep zakat yang berperan sebagai distributor penyalur kekayaan dari tangan seseorang yang mampu ke tangan seseorang yang dikategorikan tidak mampu. Zakat merupakan suatu gagasan resmi yang dibuat demi menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sehingga diharapkan mampu membantu taraf kehidupan masyarakat. Selanjutnya di rumusan masalah saya yang pertama ada bagaimana efektivitas dana zakat Basnas Kabupaten Bekasi, dan yang kedua ada bagaimana efektivitas pendistribusian program Basnas Kabupaten Bekasi. Tujuan dan manfaat. Untuk mengetahui efektivitas dana zakat Basnas di Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui efektivitas pendistribusian program dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi, dan manfaatnya adalah manfaat untuk instansinya sendiri, eh, dapat dijadikan tolak ukur dalam menjalankan efektivitas pendistribusian dana zakat ataupun dijadikan sebagai sumbangan pemikiran peneliti sebagai bentuk bahan pertimbangan dalam pelaksanaannya. Untuk manfaat akademisnya sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis. Dan di bab 2 ada telaah pustaka yang berjudul Efektivitas Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat yang diteliti oleh Puspita pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021 yang diperoleh peneliti berdasarkan dari metode yang digunakan adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian Basnas Sumatera Utara pada tahun 2021 masih kurang optimal karena terhambat pandemi COVID-19. Akan tetapi kehadiran Basnas Sumatera Utara sangat membantu perekonomian masyarakat, terutama umat muslim di era masa pandemi. Namun mengenai keefektivitasan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat masih belum efektif. Karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 0,26%. Yang kedua,
dari Siagian dan Mariliah pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Basnas Kabupaten Langkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rata-rata pengumpulan zakat infak sodako selama 5 tahun terakhir sebesar 1.476.762.640 rupiah. Sedangkan jumlah penyaluran zakat infak sodako pada 5 tahun terakhir sebesar 1.058.966.407 rupiah. Berdasarkan ZCP, tingkat keefektivitas penyaluran selama 5 tahun terakhir beroperasi sebesar 72%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran termasuk kategori efektif. Dan selanjutnya eh, pada landasan teori yang dikarang oleh Maulidia mendefinisikan bahwa zakat merupakan jumlah uang yang wajib dikumpulkan oleh pemeluk agama Islam dan diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya, seperti fakir miskin dan Ibnu Sabil dan lain-lain. Yang sudah sesuai dengan 8 asnaf, zakat sendiri merupakan prinsip Islam yang paling penting ketika membahas hukum Islam. Karena itu mematuhi hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memiliki harta dan penghasilan yang cukup. Selain itu, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Dan selanjutnya, dalam penelitian ini, saya mengambil dari pendekatan efektivitas dari buku Cunningham 1978, yaitu ada 3 kategori, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Dan selanjutnya, Allocation to Collection Ratio atau ACR menurut Ahmad, ACR merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Perhitungan ini sangatlah penting digunakan sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang ada. Apabila suatu lembaga memiliki ACR 90%, yang berarti 90% dana zakat yang dihimpun telah disalurkan, Amil menggunakan dana zakat sebanyak 10%. Untuk memenuhi seluruh kegiatan operasional, hal tersebut memiliki makna bahwa semakin rendah persentase nilai ACR menunjukkan jika semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat dengan adanya keadaan tersebut, sehingga diperlukannya langkah untuk memperbaiki. Dan selanjutnya pada bab 3, pada bagian metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mencari kebenaran ilmiah dengan cara menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian dikonstruksi dalam bentuk teoritis meliputi peristiwa lingkungan dan situasi, memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu hal. Dan lokasi waktu penelitian saya yaitu di Basnas Kabupaten Bekasi yang terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Blok E2, Delta Mas, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan September 2023 sampai dengan selesai. Subjek dari penelitian saya yaitu para pemimpin, staf, dan para penerima manfaat dari Basnas Kabupaten Bekasi. Objek dari penelitian saya ini membahas mengenai efektivitas pendistribusian dana Basnas Kabupaten Bekasi. Sumber data yang saya ambil adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu yang pertama ada observasi, wawancara, dokumentasi dengan menggunakan data collection atau pengumpulan data, data reduction atau reduksi data, data display, penyajian data, dan conclusion drawing, penarikan kesimpulan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk para audiens, apakah ada pertanyaan?
Dari Mas Aril mungkin, dari Mas Wikan atau Mas Salman, Mas Zidan, atau ada pertanyaan mungkin? Mungkin kalau tidak bisa berbicara bisa di kolom chat aja untuk pertanyaannya. Mungkin Mas Umam ada pertanyaan, Mas Wikan atau Mas Zidan atau Mas Aril, Mas Umam? Assalamualaikum Saudara Adit, Iya? bisa tolong PC Zoom saya? Oke, boleh Mas. Sebentar. Saya tidak tahu kenapa keluar terus. Sudah saya ACC, Mas? Sudah saya buatkan, Mas. Ya, mungkin Mas Aril ingin bertanya? Ada suara. Ada Mas, ada Mas. Ada, jelas? Jelas Mas, jelas. Oke, siap. Sesuai dengan judul yang Mas Adit sampaikan, saya ingin bertanya soal program apa saja yang sudah ada dalam rangka program apa saja yang sudah ada dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan berbentuk apa? Oke, diterima pertanyaannya, Mas. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas. Eh, dari Basnas Kabupaten Bekasi sendiri, untuk dari segi untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri, itu sudah mengeluarkan banyak beberapa program. Yang pertama ada program Bekasi Cerdas. Program Bekasi Cerdas itu berbentuk beasiswa untuk masyarakat kalangan ya yang sudah ada di 8 asnaf. Yang selanjutnya ada Bekasi Peduli. Bekasi Peduli itu berbentuk seperti bantuan modal usaha dan lain-lain. Terus ada lagi Bekasi Sehat. Bekasi Sehat itu bentuk dari bantuannya berupa seperti bantuan seperti kaki tangan palsu, bantuan seperti biaya pengobatan dan lain-lain. Dan ada lagi Bekasi Permata. Bekasi Permata itu pemberian rantang makanan 2 kali sehari untuk para fakir miskin, seperti itu Mas. Itu sih Mas yang sudah ada di Basnas Kabupaten Bekasi sendiri, seperti itu. Mungkin sudah cukup Mas Aril, Mas Aril Hernandi, apakah sudah cukup pertanyaannya? Mungkin Mas Salman atau Mas Zidan? Mau tanya Mas ini. Iya boleh Mas. Ini kan eh, kalau buat wawancara itu ada jumlahnya nggak Mas? Atau saya belum baca tadi?
Gimana Mas? Mohon maaf, suaranya kurang jelas. buat wawancara itu ada jumlahnya nggak? Berapa orang yang diwawancara? Berarti dari segi penerima manfaatnya Mas. Iya, Mungkin untuk jumlah dari penerima manfaatnya sendiri nanti akan diporsir seperti kayak dari 10 sampai 20 orang dari berbagai aspek ya, dari berbagai seperti penerima manfaat dari Bekasi Cerdas, Bekasi Permata, Bekasi Peduli dan lain-lain seperti itu Mas. Dibagi gitu Mas. Apakah sudah cukup itu Mas? diwawancara semua mas. Iya, diwawancara semua. Sebisa mungkin diwawancara semua Tetap mas. gitu. Masih mas. Untuk memaksimalkan saja. Oke, sama-sama Mas. Mungkin Mas Humam. Oke Mas. Mas Salman, ada pertanyaan? Atau Mas Wikan, ada pertanyaan? Oke. Enggak ada. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, presentasi ini akan saya tutup. Terima kasih untuk para audiens, dan terima kasih juga untuk dosen pembimbing saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.